Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apa kabar? Saat ini kita boleh bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Dia. Raja di atas segala raja. Saat ini biarlah sama-sama kita mau bangkit berdiri dan kita akan mulaikan ibadah kita malam hari ini. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Raja di atas segala raja yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Malam hari ini kami boleh berada bersekutu bersama-sama menaikkan ucapan syukur bagimu. Sebab anugerah damai sejahtera-Mu selalu baru Engkau limpahkan dalam setiap kami. Malam hari ini biarlah persekutuan kami ini kehadiran-Mu membawa sukacita dari sorga. Dan kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau bersukacita di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Tetap tinggal berdiri, kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya.
Silakan duduk. Lebih lagi kita akan masuk di dalam penyembahan kita. Berikan penyembahan yang terbaik bagi Dia. Dialah Bapa kita yang baik, yang tidak pernah merancangkan yang jahat dalam kehidupan kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi dalam setiap kami. Penyertaan Tuhan sempurna. Haleluya. Haleluya. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Oh Bapa, Bapa, oh Bapa, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu, kasih-Mu bagai embun yang turun
Bapa kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu selalu baru setiap hari. Cinta-Mu mengalir, mengalir di dalam hidup kami. Kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kami nikmati saat ini Tuhan, persekutuan yang indah dan luar biasa bersama-Mu, bersama-Mu Bapa. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Waktu yang indah saat ini kami boleh menikmati kasih-Mu. Oh, haleluya, haleluya, mengalir kuasa Roh Kudus. Jangan damai hati. Oh, cinta-Mu memuaskan kami, kasih-Mu bebaskan kami. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Biarlah sama-sama kita menikmati kasih Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Oh, Kaulah segala-galanya. Oh, haleluya. Kau yang layak disembah. Oh, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, tiada kata-kata yang indah yang boleh kami katakan saat ini Tuhan, selain ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, Kau segala-galanya bagi kami. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Kami bersuka cita, kami bersorak-sorai bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Oh, nyata dan sempurna karya-Mu di tengah-tengah kehidupan kami Bapa. Jesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Biarlah masih karabalang, biarlah masih karabalang. Biarlah kita mau bermazmur bagi Dia, berkata-kata dengan Dia. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, tangannya yang kuat senantiasa memegang tangan kita. Dia tidak pernah sedetik pun melepaskan tangannya. Wow, nikmati kuasanya. Oh ya lama sikarabaya lama. Ya lama sikarabaya. Terima kasih Tuhan. Terus Roh Kudus jamah setiap kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu. Kami perlu hadirat-Mu. Roh Kudus berikan kami hikmat-Mu untuk senantiasa mempercayai setiap janji Tuhan itu berlaku di dalam setiap kami. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tapi kami bila bersama dengan-Mu, kami akan menikmati kebahagiaan, sukacita yang luar biasa. Amin. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat aku, maka yes, Dan jiwa
That's right. Haleluya. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan. Amin. Di setiap langkahku ku percaya. Sekali lagi katakan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maha kuat. Amin. Oh, jiwa kami bersama-Mu. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku Tuhan. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau, yes, Kau yang ku sembah. Yesusku, dengan sayap-Mu, amin. Kami akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Kami tidak menyerah, sebab Engkau kekuatan kami, Engkau perlindungan kami. Ya, bagiku pertolonganku di tempat maha tinggi. Kami mengangkat tangan dan berserah. Ya, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Suasana sorga boleh terjadi di tempat kami. Suasana sorga boleh terjadi di tengah-tengah kami. Urapan yang baru terjadi dalam setiap kami. Kami lebih lagi bersuka cita di dalam Engkau. Bentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah hamba-Mu, Engkau sudah mempersiapkan dia. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu benar-benar menandakan pesan dari Tuhan. Dan kami boleh mengerti dan kami boleh lakukan di setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sekarang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat memberi.
Shalom. Hari ini kita mendengar firman Tuhan dalam ibadah doa malam GB Family Blessing. Bapak Ibu yang ada di rumah, saya mengajak kita semua persiapkan hati, kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami rindu membuka hati kami untuk mendengar sebahagian daripada firman Tuhan. Biar Roh Kudus yang mengajar kami lewat firman Tuhan, mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sehingga lewat pemberitaan firman Tuhan yang kami dengar, setiap kami yang di rumah-rumah mendengarnya, kami boleh mengalami jamahan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit mengalami pemulihan kesembuhan, yang mengalami pergumulan-pergumulan, ada pertolongan yang terbaik dari Tuhan. Inilah kami umat-Mu ya Bapa, kami siap untuk menerima firman Tuhan, demi Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini saya ingin membaca Alkitab yang terambil dari Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 yang menjadi bahan perenungan kita pada hari ini. Demikian firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu di rumah ada Alkitab, tolong dibuka, kita baca bersama-sama. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berbicara mengenai satu pembelajaran rohani, tetaplah di dalam Kristus. Ulangi lagi, tetaplah di dalam Kristus. Setelah percaya dan menerima Kristus, kita harus tetap berada di dalam Kristus sampai akhir hidup. Kata tetap itu berarti tidak terpisah, tidak berubah, seperti ranting dengan pokok, seperti kepala dengan tubuh, seperti suami dengan istri. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara mengenai orang yang tetap di dalam Kristus, kita akan belajar siapakah dan seperti apakah orang yang tetap di dalam Kristus. Yang pertama, saya baca Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu juga bisa mengikuti dengan membuka Alkitab saudara. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tetap di dalam Kristus berdasarkan ayat yang kita ambil pada hari ini, Kolose 2 ayat yang ke-7, hubungannya dengan Kristus semakin baik. Ulangi lagi, hubungannya dengan Kristus semakin baik. Dalam struktur tanaman terdapat akar, batang, daun, bunga, dan buah. Batang, daun, bunga, dan buah sangat tergantung pada keadaan akar. Berfungsi menyerap, berfungsi menyimpan makanan, membuat tanaman kokoh, tegak berdiri. Bapak Ibu sekalian, badai seringkali menguji apakah pohon itu kuat, kokoh, tegak, berdiri, atau lemah, atau rapuh, kemudian dia menjadi tumbang. Akar yang menentukannya. Masalah dan persoalan sering menguji kita. Apakah kita menang atau kalah ketika menghadapinya? Bapak Ibu sekalian, iman yang menentukan. Berakar di dalam Kristus artinya membangun hubungan yang intim dengan Kristus. Berakar di dalam Kristus artinya menjadikan Kristus adalah sumber kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 42 ayat yang kedua berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Tuhan. Bapak Ibu, dari ayat ini kita mengambil kesimpulan selalu merindukan Tuhan.
Ketika kita belajar menjadi orang yang tetap di dalam Kristus, hubungan kita dengan Kristus semakin baik. Kita harus belajar selalu merindukan Tuhan, selalu merindukan Tuhan. Seperti pemazmur berkata, seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar mengenai satu lagu yang sering kita nyanyikan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Bapak Ibu, waspadalah harta, tahta, cinta, kekecewaan, iri hati bisa merusak hubunganmu dengan Tuhan. Ketika hubunganmu dengan Tuhan menjadi rusak, maka kerinduanmu akan Tuhan akan menjadi terganggu, sehingga hubunganmu tidak akan semakin membaik dengan Tuhan. Oleh karena itu kita harus belajar tetap di dalam Kristus. Ketika kita tetap di dalam Kristus, mengutamakan Kristus menjadi sumber kehidupan kita, hubungan kita dengan Kristus selalu dibangun dengan sangat baik, seperti akar yang terus merambat, maka saya percaya kehidupan kita akan semakin lebih kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita belajar membangun hubungan yang lebih baik dengan Tuhan, kita harus belajar seperti Mazmur pasal yang pertama ayat 1 dan 2. Dikatakan demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika hubungan kita semakin baik dengan Tuhan, kita selalu merindukan Tuhan, kita selalu menyukai firman Tuhan, saya percaya hubunganmu dengan Tuhan akan semakin lebih baik, semakin lebih baik, semakin lebih baik. Karena firman Tuhan adalah seperti susu rohani yang memberikan pada kita pertumbuhan yang sangat baik. Karena firman Tuhan juga digambarkan seperti makanan rohani, sehingga kita memiliki kekuatan yang semakin disempurnakan oleh firman. Ketika hubungan kita dengan Tuhan semakin baik dan kuat, maka akar iman kita pun akan semakin kuat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita belajar tetap di dalam Kristus, orang yang tetap di dalam Kristus, yang kedua adalah kualitas rohaninya semakin baik. Bukan hanya hubungannya dengan Tuhan semakin baik, tetapi kualitas kerohaniannya terus semakin baik. Kolose pasal 2 ayat 11-12, demikian firman Tuhan. Saya membaca, Bapak Ibu bisa ikuti pembacaan Alkitab ini. Dalam Dia kamu telah disunat, kata Paulus, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tetap dalam Kristus, kualitas rohaninya makin baik. Hubungan yang benar dengan Tuhan yang pertama tadi akan diikuti dengan kualitas rohani yang makin baik. Apa yang dimaksud dengan kualitas rohani yang baik? Saya coba memberikan penerjemahannya kepada kita, bahwa orang yang memiliki kualitas rohani yang baik adalah hidup semakin menyerupai Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu firman Kolose 2 ayat 11-12 berkata, orang yang hidup menyerupai Kristus, dia mengalami kehidupan yang baru, dia menanggalkan manusia yang lama yang berdosa, dia hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Digambarkan perjanjian lama adalah seperti sunat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu lagu yang berkata demikian, bahwasanya menjadi
seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Orang yang tetap di dalam Kristus, kualitas rohaninya makin baik, kehidupannya semakin menyerupai Yesus, kehidupannya semakin menyerupai Yesus, sehingga seperti lagu yang kita nyanyikan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Ketika kehidupan kita semakin menyerupai Kristus, itu berarti kualitas rohani kita semakin baik. Dan orang yang hidup menyerupai Kristus, Paulus berkata Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 sampai 9. Saya baca demikian Bapak Ibu. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, kata Paulus, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran yang dianugerahkan berdasarkan kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran Allah yang dianugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa orang yang hidup menyerupai Kristus, seperti yang Paulus sampaikan melalui pembacaan Alkitab ini, bahwa orang yang hidup menyerupai Kristus, dia hidup dengan kebenaran Allah. Dia hidup dengan kebenaran Allah sehingga kehidupannya menyerupai Kristus. Saudara, semua pencapaian-pencapaian dialami oleh Paulus sebelum dia bertobat, bertemu dengan Yesus, semua keberhasilan, semua kebanggaan, dia adalah seorang yang sangat dikagumi pada zamannya. Dia adalah seorang yang sangat dihormati pada zamannya. Tetapi seperti apa yang kita baca dari pengakuan Paulus Filipi 3:7-9, setelah dia bertemu dengan Yesus, semuanya dianggap kerugian, semuanya dianggap sampah, tidak berarti, karena sekarang dia tahu Kristus jauh lebih mulia dari segala-galanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus belajar hidup bukan lagi berdasarkan kebenarannya sendiri. Sekarang dia hidup berdasarkan kebenaran Allah. Saudara, jangan sampai kita terjebak hidup dengan kebenaran diri sendiri. Ketika kita hidup dengan kebenaran diri kita sendiri, Bapak Ibu, maka sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Itu berarti memang kata-katanya adalah engkau tetap di dalam Kristus, tapi sesungguhnya tidaklah demikian. Bapak Ibu sekalian, kemudian kita lihat orang yang hidup menyerupai Kristus bukan hanya hidup dengan kebenaran Allah, tetapi yang kedua yang saya tahu adalah Matius 19 ayat 27 dan 29. Saya baca demikian Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita baca firman Tuhan ini. Demikian saya membaca. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau, kata Petrus. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Dan setiap orang yang karena namaku, kata Yesus, meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anaknya atau ladangnya,
akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu sekalian, orang yang kualitas rohaninya makin baik, hidup semakin menyerupai Kristus, bukan hanya dia hidup dengan kebenaran Allah, tetapi yang kedua adalah prioritas hidupnya adalah benar. Ulangi lagi, prioritas hidupnya adalah benar. Siapakah prioritas hidup kita yang benar? Saudara yang dikasihi Tuhan, prioritas hidup yang benar adalah Yesus. Seperti orang muda yang kaya, satu hari dia bertemu dengan Yesus, dia berkata, "Guru, Tuhan, apa yang harus saya lakukan supaya saya memperoleh hidup yang kekal?" Bapak Ibu, Yesus berkata, "Lakukan hukum Tuhan." Lalu dia berkata, "Saya sudah melakukannya dengan baik." Tetapi Yesus berkata, "Jikalau engkau mau sempurna," kata Yesus, "jual hartamu, lalu ikutlah aku." Alkitab berkata, maka orang muda yang kaya ini, dia mulai pergi meninggalkan Yesus dengan hati yang sedih. Satu alasan dan penyebabnya, karena hartanya banyak. Artinya apa Bapak Ibu? Dari sini kita berkesimpulan, orang muda yang kaya ini prioritasnya bukan prioritas yang benar. Prioritasnya bukan Yesus. Prioritasnya adalah mamon. Prioritasnya adalah harta kekayaan. Prioritasnya adalah dunia. Orang yang demikian tidak akan pernah bisa hidup menyerupai Kristus. Saya berdoa semua Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan ini, yang saat ini mengikuti ibadah doa malam ini di rumah-rumah, engkau mendengar firman ini, saya mau berkata, tetaplah di dalam Kristus sehingga kualitas kerohanianmu semakin baik. Kualitas rohanimu semakin baik, engkau makin hidup menyerupai Kristus. Bapak Ibu, Saudara, ketika kita belajar mengenai ini, saya ingat ada satu lagu yang sering kali kita nyanyikan, adalah demikian. Dikatakan kata-katanya, Yesus adalah permata hati kita, Yesus adalah mutiara dalam jiwa kita, Yesus adalah harta dalam hidup kita, Yesus adalah segalanya bagi kita. Ketika engkau belajar adalah hidup menyerupai Yesus, maka saya percaya engkau akan belajar hidup dengan kebenaran Allah, bukan dengan kebenaranmu sendiri. Engkau akan hidup memprioritaskan yang benar, yaitu Kristus di atas segala-galanya, bukan lagi perkara-perkara yang berasal daripada dunia. Karena itu Yesus pernah berkata, "Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Katakan amin, saudara. Saya berdoa pada hari ini supaya hartamu yang terbaik itu adalah Yesus. Engkau Yesus, permata hatiku. Engkau Yesus, mutiara dalam jiwaku. Engkau Yesus, harta dalam hidupku. Engkau Yesus, segalanya bagiku. Amin Bapak Ibu. Ketika kau menjadikan Yesus adalah permata hatimu, menjadikan Yesus mutiara dalam jiwamu, menjadikan Yesus harta dalam hidupmu, menjadikan Yesus segalanya dalam hidupmu, saya percaya kualitas rohanimu semakin baik, engkau akan semakin hidup menyerupai Kristus. Amin. Saudara, yang terakhir yang mau saya sampaikan dari firman ini, doa saya semua yang mendengar firman ini dimanapun sudah berada, apapun yang terjadi hari-hari ini, seperti Paulus berkata dari pembacaan awal yang kita ambil, tetaplah di dalam Kristus, tetaplah di dalam Kristus. Jangan sampai engkau hidup keluar daripada Kristus. Tetapi firman ini mendorong, tetaplah di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup tetap di dalam Kristus, apakah yang kita alami dalam kehidupan kita? Bukan hanya hubunganmu dengan Tuhan semakin baik, bukan hanya kualitas rohanimu semakin baik, tetapi saya baca dari Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 15, saya baca demikian Bapak Ibu. Kamu juga
Meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakan Allah dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin. Bapak Ibu, dari ayat ini kita mengambil kesimpulan, orang yang tetap di dalam Kristus, maka yang terjadi yang ketiga adalah kekuatan rohaninya semakin baik. Ulang lagi, kekuatan rohaninya semakin baik. Percaya, katakan amin, saudara. Bapak Ibu, Allah menghidupkan kita dari kematian. Luar biasa. Kematian karena dosa. Tetapi Allah menghidupkan kita kembali, mengampuni dosa kita. Ada orang berkata, dosa saya terlalu besar, Pak Yusak. Dosa saya terlalu hitam, Pak. Apa mungkin diampuni Tuhan? Apa mungkin diterima Tuhan? Ketika seseorang dia datang dengan rendah hati, dia mengaku segala keberadaannya, tangan Tuhan selalu terbuka baginya. Tuhan tidak pernah menolak orang yang mau datang kepada Dia. Dia mengampuni dosa kita, menghapus surat hutang kita, dan sudah mengalahkan iblis. Bapak Ibu sekalian, sebagai orang percaya, kita memiliki musuh-musuh yang harus kita perangi. Memang Alkitab berkata musuh yang paling jelas di Alkitab memang adalah iblis. Tetapi Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan kepada saudara hari ini bahwa kita mempunyai musuh-musuh yang harus diperangi. Yang paling menyolok hari-hari ini adalah COVID-19. COVID-19 ini telah menjangkiti jutaan orang di dunia. Bahkan membunuh jutaan orang dalam beberapa bulan. Manusia tidak lagi melawan musuh dari darah dan daging, tapi kita seolah-olah melawan virus yang demikian, saudara. Kita tidak berdaya menghadapinya. Kita tidak mampu menghadapinya dengan kekuatan kita sendiri. Sepertinya apa yang kita hadapi sampai hari ini, ilmuwan pun sepertinya mereka belum berhasil sepenuhnya untuk mengatasi pandemi ini. Bapak Ibu sekalian, ini musuh yang barangkali sulit dideteksi dengan mata jasmani, kecuali dia lihat dengan alat yang canggih. Tetapi saya mau menyampaikan pada kita, kalau kita tetap melekat di dalam Kristus, kalau kita tetap di dalam Kristus, maka kekuatan rohani kita semakin membaik, semakin membaik, semakin membaik. Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, sepertinya ini mengkhawatirkan banyak orang, mungkin termasuk Bapak Ibu juga, termasuk saya. Kita bertanya kapan berakhirnya, kapan selesainya, kita tidak tahu. Tetapi saya ingin menyampaikan kepada kita semua, manusia tidak lagi melawan musuh yang terdiri dari darah dan daging, tetapi virus yang begitu membahayakan bagi banyak orang. Yang perlu kita lakukan hari-hari ini, tetaplah di dalam Kristus, tetaplah di dalam Kristus, sehingga kekuatanmu semakin lebih baik, kekuatanmu semakin lebih baik. Saya tahu Roh Kudus ada dalam kita. Percaya, katakan amin. Dia ada di dalam kita. Roh Kudus adalah kuasa Allah. Bapak Ibu sekalian, ketika engkau menyadari Roh Kudus adalah kuasa Allah dalam dirimu, perlu dijaga, perlu dijaga, perlu dijaga. Saya juga mau menyampaikan kepada kita,
Jagalah imunitas rohanimu, jagalah kekuatan rohanimu hari-hari ini. Bagaimana caranya kita menjaga imunitas rohani, menjaga kekuatan rohani kita, supaya terus semakin lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah membangun relasi dengan sumber kekuatan utama. Yang saya tahu sumber kekuatan utama adalah Tuhan. Katakan amin, saudara. Ketika saudara membangun relasi yang baik dengan sumber kekuatan utama yaitu Yesus, membangun hubungan yang lebih intim dengan Yesus, membangun hubungan lebih dekat dengan Yesus, saya percaya Tuhan menjadi sumber kekuatan yang akan memulihkan kekuatan kita terus semakin baik, terus semakin baik, terus semakin baik. Sehingga apapun yang kita hadapi hari-hari ini yang menakutkan, saudara punya kuasa, punya kekuatan. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana kita menjaga imunitas rohani, bagaimana kita menjaga kekuatan rohani kita. Selain membangun relasi dengan sumber kekuatan utama adalah Yesus, yang kedua adalah mempercayakan diri kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mempercayakan diri kepada Tuhan. Karena itu Paulus pernah berkata Efesus pasal 6, gunakan perisai iman. Percaya Tuhan pasti menolongmu. Katakan amin, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, bagaimana caranya kita membangun imunitas rohani, menjaga kekuatan rohani kita. Yang ketiga adalah berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Apa yang dimaksud dengan tidak jemu-jemu? Tidak bosan Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan tidak jemu-jemu? Tidak lelah. Setiap hari berdoa. Setiap hari kita berdoa. Bahkan setiap saat gunakanlah waktu untuk berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, bawa segala permohonanmu dengan tidak putus-putusnya dalam doa. Percayalah, memang Alkitab berkata, Tuhan sanggup menyediakan melampaui apa yang kita pikirkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia tahu kita tidak berdaya. Dia tahu kekuatan kita terbatas. Dia rindu kekuatan kita hanya dalam Tuhan. Ketika kekuatan kita adalah di dalam Tuhan, Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Saya mau berkata pada hari ini, engkau tidak perlu takut menghadapi apapun. Mazmur 91 berkata, Tuhan adalah perlindungan kita yang sempurna. Tuhan adalah penjaga kita yang sempurna. Ketika menghadapi musuh pun, Dia bisa berperang, menggantikan kita sebagai sumber kekuatan yang utama. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 54 ayat yang ke-6 berkata, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Filipi pasal 4 ayat 13, Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi di dunia hari-hari ini, apapun yang kau alami dalam hidupmu hari-hari ini, dalam keluarga, dalam pekerjaan, berkaitan dengan masalah penyakit dan persoalan yang lain, saya mau berkata pada saudara, tetaplah di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengakhiri pemberitaan firman ini dengan lagu ini, dan setelah itu saya mengajak Bapak Ibu kita berdoa. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung
Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Mari kita buka tangan kita, Bapak Ibu. Dimanapun saudara berada, saya ingin berdoa untuk hidupmu. Bapa, kami sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Setelah kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami harus tetap di dalam Kristus. Apapun yang terjadi dan apapun yang kami hadapi, firman-Mu mengajar kami hari ini, kami harus tetap di dalam Kristus. Tidak berubah, tidak terpisah dengan Kristus. Sehingga ketika kami tetap di dalam Kristus, maka hubungan kami dengan Tuhan terus semakin baik, terus semakin baik, terus semakin baik. Dan ketika kami tetap di dalam Kristus, kualitas rohani kami juga semakin baik. Kehidupan kami semakin menyerupai Kristus, ya Bapa. Kami hidup dengan kebenaran Allah. Kami hidup memprioritaskan yang benar, Yesus di atas segala-galanya. Ketika kami tetap di dalam Kristus, maka kekuatan rohani kami semakin lebih baik adanya. Hamba berdoa untuk semua umat-Mu yang mendengar firman ini. Biarlah mereka mengalami kuasa Allah yang luar biasa. Biarlah mereka mengalami jamahan Tuhan melalui firman yang mereka dengar. Kualitas rohani mereka semakin baik. Hubungan mereka dengan Tuhan semakin baik. Kekuatan mereka di dalam Tuhan semakin baik. Sehingga sepanjang tahun 2022, Immanuel, Tuhan menyertai kami. Kami tidak perlu takut menghadapi apapun yang terjadi. Karena kami tahu Tuhan adalah setia penolong hidup kami. Yang sakit hari ini, ya Bapak, angkat tangan saudara. Dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus sembuh dalam nama Yesus. Yang lemah sedang goncang imannya kuat dalam nama Yesus. Saya berdoa Roh Kudus menjamah kami semua, melawat kami semua, memulihkan kami dalam Tuhan. Sehingga kami terus memilih tetap di dalam Kristus. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GBI Family Blessing, ya Tuhan. Memberkati semua kegiatan gereja, semua apa yang Tuhan taruh pada gembala kami, Pak Pendeta Hani Prayogo. Tuhan memakai beliau semakin luar biasa. Tuhan berikan hikmat yang bertambah-tambah, kesanggupan ilahi. Apa yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil, seluruh keluarga dalam perlindungan Tuhan. Semua jemaat yang ada di gereja ini, Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami, Tuhan memulihkan kami, Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami terima firman, kami siap untuk melakukannya. Demi Kristus yang berkuasa kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, langsung saja kita akan berdoa syafaat. Tuhan, kami percaya bahwa bangsa kami Indonesia, bangsa yang Engkau kasih. Kami percaya Tuhan memiliki rencana besar untuk Indonesia dan genapkan rencana-Mu yang besar untuk bangsa kami. Tuhan, ampunilah dosa bangsa kami. Selamatkanlah Indonesia. Lawatan-Mu terjadi untuk Indonesia. Curahkan hujan kuasa-Mu, hujan pertobatan, hujan keselamatan boleh melanda Indonesia. Desa-desa, kota-kota, bahkan sampai di pedalaman pun boleh mengalami lawatan Tuhan. Indonesia diberkati dengan keamanan, dengan kedamaian, dan kesejahteraan. Indonesia diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Pemerintahan kami bila diisi orang-orang yang takut akan Tuhan, di mana mereka bekerja dengan sungguh-sungguh punya motivasi yang benar, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, dan mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan keadilan, dengan kejujuran, dan bila mereka takut akan Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, berkati pemerintahan kami, berkati presiden kami Bapak Jokowi, berkati juga wali kota kami Bapak Erik, gubernur kami Bu Kofifa. Tuhan menyertai mereka, melindungi mereka dari yang jahat, dan membuat mereka berhasil dalam tugas tanggung jawab mereka. Tuhan tolong mereka. Terima kasih, kami minta berkat untuk semua gereja-gereja Tuhan, kiranya gereja-gereja sungguh boleh berdampak bagi lingkungan komunitas gereja, bersinar terang, menerangi komunitas, menerangi dunia ini. Dalam nama Yesus, gereja diberkati semua untuk menjadi berkat. Biarlah juga gereja mau bergerak bergandeng tangan, para hamba-hambamu bergerak bergandeng tangan untuk bersatu mengusahakan kesejahteraan kota, berdoa untuk kesejahteraan kota. Tuhan tolong gereja-gereja berfungsi maksimal, memberkati bangsa ini, memberkati negara kami. Terima kasih semua jemaat flourishing, jemaat yang dikasih, disayang Tuhan dan diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan juga kami minta perlindungan-Mu Tuhan untuk bangsa kami ini dilindungi, negara kami dilindungi dari bencana-bencana alam. Tolong Tuhan, kami minta perlindungan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kau terima dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya, saudara dikasih dan diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati.